Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab dinamika partikel. Berikut ini ada soal berkaitan dengan sistem katrol yang diaplikasikan pada benda bertumpuk. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini ada sebuah balok bermasa M kecil 4 kg berada di atas balok lain bermasa M besar yang mana nilainya 6 kg. Untuk lebih jelasnya Sobat 100 lihat gambar ini. Jadi yang di bawah ini ada massa M besar, yang di atas ada massa M kecil. Yang mana lantai ini licin ya. Nah, kemudian diketahui koefisien gesek kinetik antara permukaan balok yang bersentuhan itu adalah 0,2. Pertanyaannya adalah hitunglah besar gaya P yang diperlukan untuk menarik M ke kanan dengan kelajuan tetap. Nah, di sini ada keterangan tambahannya yaitu Sobat 100 anggap bahwa tali itu ringan dan katrol itu licin, atau bisa kita abaikan ya kalau ada gaya gesek di situ. Oke, sebelum mengerjakannya kita tinjau dulu ya gaya-gaya yang bekerja pada massa M kecil dulu ya. Jadi massa M kecil ini karena punya massa berarti punya gaya berat ya, arahnya ke bawah. Kita simbolkan WM, lalu bersentuhan dengan balok M besar, berarti di sini ada gaya normal NM kecil. Kemudian kalau balok M besar ini ditarik ke kanan, berarti balok M kecil ini bergeraknya ke kiri ya. Jadi di sini ada tegangan tali, lalu di sini arah geraknya ke kiri. Karena arah geraknya ke kiri, maka gesekan dengan M besar ini arahnya ke kanan ya, Sobat 100. Nah, dari gaya yang bekerja ini kita tinjau dulu ya untuk arah vertikalnya ya. Jadi untuk arah vertikal sigma Fy sama dengan 0. Ini untuk balok M kecil ya. Nah, yang ke atas ada gaya normal, yang ke bawah ada gaya berat, berarti Nm dikurangi Wm itu sama dengan 0. Kalau kita pindah ruas berarti Nm kecil sama dengan berat dari M kecil ya. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Nah, berikutnya kita lihat yang gaya arah horizontalnya. Jadi secara horizontal di sini ada gaya tegangan tali searah dengan arah gerak dan ada gaya gesek yang arahnya berlawanan arah. Karena di sini permintaannya pada kelajuan tetap, maka kita gunakan hukum 1 Newton lagi. Sigma Fx sama dengan 0 ya untuk benda M kecil atau balok M kecil ya. Nah, kita masukkan tadi ada T, berarti ini positif dikurangi gaya gesek kinetik sama dengan 0. Nah, ini kita pindah ruaskan saja, jadi kita peroleh tegangan tali sama dengan gaya gesek kinetik. Ingat rumus dari gaya gesek kinetik itu adalah mu k kali normal. Normalnya tadi adalah gaya berat. Gaya berat itu massa kali percepatan gravitasi. Jadi kita peroleh besar tegangan tali itu sama dengan koefisien gaya gesek kinetik kalikan massa kalikan percepatan gravitasi. Sampai sini Sobat 100 paham ya? Berikutnya kita tinjau balok M besar. Nah, balok M besar ini ditarik ke kanan, maka arah geraknya itu ke kanan. Terus di sini ada tegangan tali, ini sama ya, menarik balok M besar ke kiri dan menarik katrol ke kanan. Ini aksi reaksi ya tegangan talinya. Nah, terus tadi kan balok M besar ini bergerak ke kanan ya. Jadi di sini timbul gaya gesek dengan balok M kecil yang arahnya ke kiri. Nah, sekarang kita tinjau benda M besar ya, yaitu yang gaya horizontal. Di sini ada gaya P, ada gaya gesek ke kiri, ada tegangan tali ke kiri. Jadi kita tetap gunakan hukum 1 Newton karena kelajuannya tetap. Jadi kita tinjau untuk benda atau balok M besar ini, yang mana untuk gaya secara horizontal itu nilainya sama dengan 0 lagi ya, karena kelajuannya tetap. Nah, tadi ada gaya P ke kanan, jadi ini gaya P searah dengan arah gerak balok M besar. Maka P dikurangi tegangan tali kurangi gaya gesek kinetik. Nah, ini kalau kita pindah ruas, maka kita peroleh P sama dengan T plus Fk. Yang mana tadi tegangan tali itu sama dengan gaya gesek kinetiknya. Jadi P di sini sama dengan 2 kali Fk. Gaya gesek kinetik tadi ini ya, mu k kali M kali G. Jadi nilai dari gaya P besar itu sama dengan 2 kali mu k kali M kali G. Nah, Sobat 100 lihat ya, yang kita pakai di sini adalah M kecil. Jadi yang kita gunakan yang angkanya adalah 4 kg. Kemudian untuk koefisien gaya gesek kinetik tadi sudah ada nilainya 0,2. Jadi kalau kita masukkan angkanya,
P sama dengan 2 kali 0,2 kali 4 kali 10. Nah, 10 kalikan 0,2 ketemu 2, 2 kali 2 ketemu 4, 4 kali 4 ketemu 16. Jadi besar gaya P itu sama dengan 16 Newton. Ini jawabannya ya Sobat 100. Bagaimana Sobat 100, bisa dipahami ya? Di sini pengerjaannya lumayan panjang. Jadi langkah pertama Sobat 100 gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing balok, baik di M kecil maupun di M besar. Nah, untuk balok M kecil di sini Sobat 100 tinjau secara vertikal, nanti ketemu gaya normalnya ya. Nah, untuk gaya horizontalnya ini masih menggunakan hukum 1 Newton karena yang diminta adalah kelajuan tetap. Jadi sigma Fx sama dengan 0 untuk balok M kecil. Nanti diperoleh bentuk ini, tegangan tali sama dengan gaya gesek kinetik. Nah, gunakan rumus gaya gesek kinetik ya, mu K kalikan normal. Normalnya adalah besar gaya berat. Jadi kita masukkan rumus gaya berat M kali G. Nah, kalau sudah dengan balok M kecil, sekarang dengan balok M besar. Nah, kalau Sobat 100 lihat, ini permintaannya adalah kelajuan tetap, berarti pakai hukum 1 Newton, sigma Fx untuk balok M besar sama dengan 0. Lalu gaya-gaya yang bekerja secara horizontal, di sini ada gaya P, ada tegangan tali, ada gaya gesek. Nanti ketemu bentuk ini. Besar gaya P sama dengan 2 kali besar gaya gesek kinetik. Nah, masukkan rumus gaya gesek kinetik, masukkan angka yang diketahui, nanti ketemu nih. Besar gaya P itu berapa? Gitu ya Sobat 100, bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Untuk di YouTube, Sobat 100 lihat di bagian akhir video YouTube ya, itu di bagian akhir ada link untuk menonton video yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.